nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadat," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Mungkin untuk penutupnya saya satu lagi kesaksian yang terbaru. Belum cerita lagi nih saya di media juga. Pertama kali ini di ibu-ibu. Alhamdulillah kemarin itu saya baru pulang umroh. Ada yang berangkatkan saya umroh. Iya, sebenarnya tuh saya ada yang berangkatkan umroh juga bulan Januari. Tapi 27 Januari itu harusnya berangkat, 26 Januari itu kondisi kasus Omikron tuh lagi tinggi. Kebetulan saya di dinas kesehatan, jadi bos saya menganjurkan untuk gak berangkat. Udah tinggal resleting ditutup lah istilahnya. Mungkin kalau manusia balik lagi, kecewa bisa ya. Malu, kasihan yang udah berangkatin, hangus bu 35 juta. Kan itu yang masih pakai karantina, jadi biayanya lumayan besar, 12 hari. Tapi balik lagi, saya pikir, belum waktunya. Mungkin Allah masih mau persiapkan saya lebih lagi. Saya pikir, udah saya nggak mengharapkan orang berangkatin saya nabung aja. Kasihan juga orang tadi uangnya udah ini mau saya kembalikan juga nyicil ke yang bersangkutan, orangnya nggak mau. Saya cuma bisa doakan semoga pahala memberangkatkan umrohnya juga sudah dapat walaupun saya nggak berangkat. Ternyata saya pikir masih tahun-tahun kapan saya umroh. Tiba-tiba bos saya di kantor berganti, bos baru nggak kenal saya, mungkin nggak tahu cerita saya di YouTube. Tiba-tiba entah dari mana beliau dengar cerita tentang saya dan dengar cerita saya nggak jadi berangkat umroh. Suatu hari saya dipanggil beliau, saya mau diberangkatkan umroh. Saya masih deg-degan, takut nggak jadi lagi. Nggak berani cerita siapa-siapa. Terus saya cuman sholat taubat terus, istighfar terus menjelang keberangkatan tuh. Belum cerita siapa-siapa, keluarga pun belum saya ceritain. Cuman, ya Allah layakkan aku jadi tamumu ya Allah. Saya gitu terus ya. Kalau nggak jadi lagi saya nggak tahu gitu ya. Mungkin saya terlalu banyak mungkin dosa jahiliyah. Jadinya mungkin sampai itu namanya tanah suci ya. Tempatnya Allah gitu ya. Mungkin ya kalau saya belum sampai dilayakan ya nggak bisa gitu kan. Udah saya pasrah gitu. Yang ada tuh mungkin orang excited, semangat gitu ya. Saya tuh deg-degan, takut. Terus denger cerita sana, denger cerita sini gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya. Saya dari mau berangkat tuh udah bilang, ya Allah kasihkan saya teman kamar yang bersemangat beribadah gitu ya. Namanya di tempat, di negeri orang, kalau kita semangat tapi sendirian, takut juga jalan sendirian gitu ke masjid. Alhamdulillah saya dapat oma-oma bu 65 tahun. Ada yang 65 tahun di sini. Tapi semangatnya Masya Allah ya. Itu tekadnya tuh bulat kalau bisa dibilang ya. Sampai bilang oma mati di sini juga nggak apa-apa. Alhamdulillah katanya. Di sholat jenasahin orang sebanyak itu, setiap habis sholat fardu kan di sana sholat jenazah ya. Jadi mau banget katanya si oma. Tapi saya kan pikir saya lebih muda, saya yang jagain oma gitu. Oma pengen banget masuk Hijr Ismail, tapi kan rebutan bu, rame banget antrinya. Entar aja oma, saya tarik lagi, entar aja oma gitu. Sampai akhirnya tuh mungkin ya tadi suatu saat tuh saya berhasil sama oma masuk ke Hijr Ismail, tapi berdiri, nggak bisa sholat sunnah.
Udah Oma, kita doa aja, kita baca bacaan sholat sunnah 2 rakaat, tapi sambil berdiri, saya bilang gitu. Udah begitu, pas keluar saya kepisah sama si Oma. Tapi kita emang udah bilang, Oma kalau kepisah kita ketemu di pancuran emas gitu ya, gitu. Terus saya di pinggir, ya Allah lindungin Oma, jangan sampai Oma keinjek. Tiba-tiba Oma keluar dari arus itu ya, dengan gagah. Sambil ngelap air mata. Oma abis nyium rukun yamani, Oma abis pegang hajar aswad. Masya Allah, alhamdulillah Oma. Saya bilang, emang Oma harus pisah sama Ica ya. Kalau sama Ica nggak boleh ya Oma. Saya bilang gitu. Iya, kata si Oma gitu. Ya udah, Oma kan udah dapet. Nanti Oma istirahat. Oma nggak usah ikut Ica ya. Bangun pagi-pagi lagi ke masjid lagi kan ya. Oma di hotel aja. Ica bilang gitu. Kan Oma udah dapet. Si Oma nggak mau ditinggal. Lagi di subuh terakhir kami di Mekah, itu kami Mekah dulu baru Madinah. Alhamdulillah ya, hajar aswad tuh kayak sesuatu yang nggak mungkin kita pegang apalagi cium. Lihat aja silvernya itu kelihatan tuh udah alhamdulillah bisa kelihatan sedikit ya. Saya nggak kebayang bisa nyium, tapi Masya Allah Bu, kita udah tahajud, kita tawaf sunnah, si Oma melipir ke antrian hajar aswad. Saya udah mau tarik-tarik, Oma, ntar aja Oma. Si Oma nggak bergeming Bu, nggak dijawab saya. Dia begini aja, gitu. Depan kita orang gede, belakang kita orang gede, gitu Bu. Tiba-tiba kita udah ada di pinggirnya Ka'bah, udah nempel Ka'bah. Tapi kaki ketekuk, itu kan bawahnya ada marmernya lagi, miring. Jadi kaki saya udah ketekuk, saya udah nggak bisa napas. Ngelihat orang tuh udah mulai hitam, kayak mau pingsan. Sikir saya udah ganti, la ilaha illallah. Kalau sampai napas saya putus di sini, la ilaha illallah saya pikir. Tapi ya memang Allah nggak izinkan itu terjadi ya. Nggak tahu gimana caranya Bu, saya sudah di depan hajar aswad. Terus saya mau cium pertama kali nggak sampai, karena kan kaki ketekuk. Ya Allah udah di depan hajar aswad masa nggak bisa cium, sedih banget ya. Terus saya pikir hajar aswad tuh hitam kan, dibilang batu hitam. Ternyata coklat kemerahan ya teh, gitu. Baru lihat gitu ya. Tapi nggak kecium, nggak nyampe 2 kali nggak nyampe. Yang ketiga kali Bu nggak tahu ada yang dorong kali atau gimana, masuk Bu, gitu masuk gitu ya. Terus gantian sama si Oma ku tarikin gini dikit, Oma kecium bibirnya dikit, gitu katanya mah. Oma kena dikit katanya gitu. Ya udah alhamdulillah keluarnya lagi bingung. Ciput saya hilang Bu, ciput di dalam bisa hilang. Kerudung gak lepas, ciput hilang. Kebayang ya suasananya. Keluarnya lagi gimana ya Oma ini ya. Iya, sampai saya bilang, Oma ku tinggal ciput sebagai saksiku di hajar aswad. Mau dicariin Cak? Nggak usah Oma. Terus ada 2 orang Indonesia laki-laki Bu, tolongin kita keluar. Saya ditarik, saya nggak berani lihat. Kali malaikat atau apa, saya nggak berani natap. Saya cuma bilang terima kasih saya gitu. Terus si Oma, Cak, tas Oma Cak jatuh. Waduh, saya lagi ditarik keluar, si Oma tuh kayak tenggelam gitu kan. Saya udah di pinggir lagi sama, ya Allah semoga Oma nggak keinjek-injek gitu. Ternyata saya lihat Oma kebenam, beliau merasanya terbuka jalannya. Enggak, Oma justru pas turun orang kasih jalan katanya gitu. Jadi dia keluar dengan gagahnya lagi. Saya udah takut Oma kenapa-napa. Sudah Bu, dari situ kita napas Bu, nungguin subuh ya. Sambil itu kan subuh terakhir di Mekah. Maksud kita teh bersyukur ya. Tapi mungkin kan Allah lebih tahu apakah saya tuh jumawa, puas gitu ya dengan kayaknya udah ngejos banget nih Oma kita. Sholat kita di masjid terus ya, pahala 100.000 kali. Gitu kan. Kita cium semuanya ya Oma ya. Rukun Yamani, Musola Jibril, Hajar Aswad yang orang megang aja susah. Alhamdulillah dapat hadiah ya Oma ya. Gitu. Allah nggak mau kita kayak gitu. Saya nengok ke kiri, ada ibu-ibu udah lebih tua dari Oma.
Saya tanya, ibu dari mana? Dari Medan. Baru datang bu? Iya baru, saya ke Madinah dulu baru di Mekah. Ibu udah ngapain aja? Saya tanya. Saya udah cium Hajar Aswad 4 kali. Saya langsung, yang saya pikir sekali aja udah, saya nggak mau coba lagi, mungkin seumur hidup daripada saya mati di situ. Tapi dipikir-pikir nggak pernah ada yang meninggal di situ ya, gitu kan. Tapi itu kayak Allah langsung bikin saya gitu ya, nggak boleh ya. Terus saya juga pikir tadi kan, sholat di masjid terus gitu ya. Saya tanya, ibu hotelnya di mana? Dia nyebut di mana gitu. Oh, tapi saya nggak pulang ke hotel. Loh, ibu nggak lapar? Saya bilang gitu. Enggak, saya minum zam-zam aja. Jadi ibu habis sholat isya, saya di sini itikaf bu di masjid, Masjidil Haram. Saya pulang. Saya isyanya masih pulang, makan malam di hotel, tidur dulu, mandi dulu, tidur dulu lah ya, baru bangun lagi, tahajud ke situ lagi. Beliau tinggal bu di situ, nggak makan makanan hotel, minum zam-zam, kenyang. Saya malu tengok-tengokan sama Oma. Mungkin itu maksud Allah ya, supaya kalau kita belum puas kan kita rindu ke situ lagi, bisa mengikhtiarkan lebih lagi. Di situ kenapa saya tutup dengan hal ini gitu ya? Itu betul-betul suatu panggilan ya. Dari itu saya waktu itu cuma berpikir ketika itu bukan kayak pencapaian saya bisa nyium Hajar Aswad. Insya Allah katanya itu bisa jadi saksi ya, kita pulangnya nanti nggak salah alamat. Ya insya Allah itu batu dari surga, kita bisa semuanya kita dikumpulkan lagi di surga insya Allah gitu. Seperti tadi mungkin belajar dari kehidupan Coach Stephen juga, mungkin kalau kita hari-hari ini masih mikirin masalah kita pribadi, keluarga gitu, sayang banget gitu ya. Hari-hari ini kita harus berpikir yang lebih besar gitu ya. Ada kepentingan umat yang lebih besar. Mungkin kayaknya saya cuma bisa masak di rumah atau apa ya gitu. Tapi ya itu kita bergerak di dalam dakwah ini bersama-sama dengan apa yang kita bisa. Saya selalu ingat kisahnya semut ya, yang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dengan setetes air. Kayaknya mah nggak bakal ngefek ya gitu. Tapi ternyata iya, dia cuma mau Allah tahu semut ada di pihak siapa, yaitu di pihak orang beriman. Semoga semua amal soleh kita sekecil apapun diperhitungkan Allah ya ibu-ibu ya, supaya dinilai kebaikan, mendatangkan pahala, dan dinilai Allah kita ada di pihak orang beriman. Kalaupun mungkin umur kita nggak sampai melihat Islam berjaya kembali, insya Allah kita pernah bilang kita ada loh di bagian gerakan itu gitu ya. Insya Allah ya ibu-ibu, kita sama-sama saling mendoakan. Di sini mohon doanya juga Teteh. Masya Allah, ya Allah, pesan